Video kali ini kita dapat kiriman nih. Ini dari HSGQ. Apa ya ini? Ini kayaknya, aduh taruh sini dulu. Ini kayaknya Expon Ono dari HSGQ. Dan juga apa sih? OLT Pak, OLT Jipun HSGQ G02ID. Oh ini berarti OLT 2 ponnya mereka. Dan ini sudah postal ya Pak ya. Oke, kita mau buka dulu ya. Nanti kita akan coba dan kita konfigurasi. Kita lihat seperti apa powerfulnya OLT HSGQ 2 pon Jipun ini ya. Wih, kita dapat OLT-nya. Oh, di sini kita dikasih SFP-nya. Ini tentu teman-teman kalau misalkan beli, ini tidak akan dapat SFP ya, karena ini saya dikasih, saya bilang kalau ngasih jangan OLT-nya tok, SFP nih. Nah, ini dikasih SFP 2 pon Jipun. Ini juga SFP-nya HSGQ. By the way, mereka sudah sangat berpengalaman di dunia FTTH, Pak. Ini dia OLT-nya. Apa ini? Oh, ini kita dapat warranty card atau kartu garansi. Sekarang HSGQ sudah ada di Indonesia ya. Jadi ini seriesnya kan G02ID ya. Karena ini memang series khusus untuk di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan ada problem atau butuh technical support, HSGQ sudah punya kantor di Indonesia. Kantornya yang ini ya. Nanti bisa dicari sendiri ya. Ini dia OLT-nya. Kita coba buka OLT-nya teman-teman. Ini dia OLT HSGQ. Dari bentuknya sangat menarik ya. Ada embossnya HSGQ dan khas HSGQ seperti HSGQ 4 pon. Jadi ada tulisannya OLT begitu ya. Lubang-lubang. Ini untuk sirkulasi udara juga. Dan di sini ini dia OLT HSGQ G02ID ya teman-teman. Dia punya 2 buah Passive Optical Network atau PON, ada 4 GE Gigabit Ethernet dan juga 1 XGE untuk SFP transceiver dan juga 1 buah port konsol ya. Ada LED indikator juga di sini dan ada tombol reset buttonnya juga. Di belakangnya dia tersedia 2 buah jenis power dari soket AC. Ini bisa 100 sampai 240 volt. Ini cocok sekali untuk misalkan teman-teman yang tinggal di daerah yang listriknya nggak stabil, dan ini bisa kita power juga lewat DC 12 volt. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh UPS atau rectifier dan macam sebagainya, dia juga bisa kita power dari soket DC nya. Terus kita juga dapat mounting rack juga, kabel konsol, terus ini ada kabel grounding, dan kita dapat kabel powernya juga untuk mempower lewat AC. Ini nanti kita akan coba konfigurasi untuk OLT HSGQ nya di 02ID ini. Kita akan coba fiturnya sepowerful apa, sekomplit apa, dan spesifikasinya seperti apa. Untuk konfigurasinya juga nanti seperti apa kita akan bahas lengkap di video ini ya. Jadi ini sudah saya nyalakan soket kabel AC powernya di sini, dan ini dia OLT-nya. Widih. Oke, ini kita mau tancapkan dulu SFP-nya. Nih kita pakai SFP yo punyanya HSGQ Pak. Biar kita dapat performer yang maksimal begitu. Satu brand, satu ekosistem. Ini SFP Jipun OLT C++ ya. For 1,5 port 8 dB. Ini 2,5G 1,25G. Ini tak tancapkan dulu di SFP port 1 di pon. Oke, ini sudah tertancap semua ya. 2 ponnya. Nanti kita tinggal config aja, kita lihat terbaca di OLT-nya berapa begitu ya. Di sini saya akan taruh sini, kemudian kita akan siapkan gateway dan kita akan coba konfigurasi, kita kolaborasikan dengan gateway, kita pakai Mikrotik ya teman-teman. Gas. Oke teman-teman, jadi sebelum kita konfigurasi OLT HSGQ-nya, nanti kita akan kolaborasikan dengan Mikrotik sebagai gateway-nya, karena OLT ini adalah OLT layer 2. Nanti kalau misalkan distribusi internetnya, tentu kita butuh perangkat layer 3, dan layer 3-nya di sini kita gunakan Mikrotik. Dan di sini saya akan coba bukakan topologi yang akan kita pakai ya teman-teman. Topologinya sebagai berikut ya. Jadi dari internet masuk ke Mikrotik, nanti di Mikrotik Ether 234 terdistribusi sebagai bridge LAN ya dengan IP 50.1. Kemudian di sini nanti di Ether 5 Mikrotiknya saya akan muat 3 VLAN, ada VLAN 30, VLAN 20 dan VLAN 10 ya. VLAN 10, 20, 30. Nanti VLAN 10-nya untuk hotspot, IP-nya adalah ini 10.1. Nanti VLAN 20-nya ini untuk PPPoE, dan VLAN 30-nya ini untuk MGMT atau remote OLT-nya. Jadi nanti kita tidak perlu terkoneksi ke OLT HSGQ-nya. Yang tersambung ke OLT HSGQ-nya hanya 1 buah kabel Ethernet saja ke port GE-nya. Jadi kita manfaatkan di sini GE1. Oke ya teman-teman. Dan nanti untuk remote OLT-nya saya pengen IP address OLT-nya 30.2. Jadi nanti kita bisa masuk ke konfigurasi OLT-nya dari gateway-nya. Untuk konfigurasi Mikrotik-nya teman-teman, di sini saya coba perlihatkan
dan interface-nya. Untuk konfigurasi mikrotiknya di sini saya sudah sediakan video konfigurasi dari awal sampai akhirnya di Nanang MRK Membership. Jadi silakan berlangganan Nanang MRK Membership ya. Ada di deskripsi di bawah. Tapi di sini saya sepilkan, jadi saya taruh Ether 5. Ini ada VLAN 10, 20, 30 ya. Dan sudah ada layanan PPPoE dengan secret Nanang MRK dan Rudy ya. Dan ada layanan hotspot juga di sini melalui VLAN 10. Oke, sekarang kita akan lihat konfigurasi OLT-nya. Untuk mengkonfigurasi OLT HSGQ G02 ini, kita tinggal tancapkan ke GE terserah ya. Karena ketika default bawaan pabrik ini dia hanya akan menjadi trunking semua begitu. Artinya dia bekerja sama seperti switch unmanaged. Jadi kita tinggal masukkan ke GE2 ya. Di sini saya pakai GE2 untuk konfigurasi. Nanti GE1-nya kita akan tancapkan ke Mikrotik Ether 5. Dan di sini untuk mengkonfigurasi kita butuh setup dulu untuk IP address di laptop kita. Network and Sharing Center, ini Ethernya kita properties, kita buat IP menjadi static dulu karena OLT ini ada di IP 192.168.99.1. Jadi kita harus satu segmen IP address kan dengan OLT HSGQ G02 ini. Kita coba satu segmen kan 192.168.99.1 sudah HSGQ-nya OLT-nya. Untuk satu segmen berarti kita 5. Untuk yang belum mengerti segmen IP address silahkan tonton video yang ini. Itu sudah lengkap ya. Cara membuat IP satu segmen. Subnet masknya seperti ini, kita tinggal oke, close. Oke. Kita coba buka konfigurasi OLT-nya 192.168.99.1 ya. Enter. Nah, akan terbuka seperti ini. Username dan password. Username-nya ada di sini. Di stiker di atas ini, bapak-bapak ya. Root seperti ini, passwordnya admin. Ini dia sudah tersedia bahasa Indonesia loh. Kita masuk dengan bahasa Indonesia saja. Nah, seperti ini, ada peringatan tidak disarankan menggunakan kata sandi penggunaan default. Nah, di sini kita bisa ganti kata sandinya ya. Di lanjutan, kemudian sistem manajemen pengguna. Kita bisa ke ubah sandi ini. Kemudian sandi saat ini kan admin tadi ya. Di sini saya mau ubah Nanang MRK misalkan, Nanang MRK. Kita tinggal terapkan. Oke, kita terdirect keluar, kita tinggal masukkan ROOT, sandinya Nanang MRK. Masuk semudah itu. Oke ya. Dan ini dia teman-teman, ini adalah menu dari HSGQ-nya, menu dashboard-nya. Ini berbeda dengan si data yang kalau misalkan kita buka menunya colorful sekali, konfigurasinya seperti itu ya. Kalau HSGQ ini karakteristiknya sangat tegas dan lugas begitu. Jadi memang konfigurasinya mudah difahami, fitur-fitur yang kita butuhkan itu tidak disembunyikan di mana-mana begitu. Yes, fitur-fitur yang kita butuhkan sudah jadi main menu di sini. Di navbar-nya ini ya, ada status, topologi, kemudian tabel ONT, profil, VLAN. Ini kan menu-menu yang kita butuhkan ya. Kita nggak usah masuk-masuk ke config-config apa untuk menemukan fitur-fitur itu. Itu yang saya sukai. Dan di sini statusnya lengkap sekali. Ada 2 pon terdeteksi di sini ya teman-teman. Ada uplink juga kita bisa detect di sini. Kalau misalkan dia terkoneksi, ada warnanya biru seperti ini ya. Kita bisa pantau trafficnya dan ini ada monitoring system juga. Yang saya suka dari HSGQ ini adalah menu ini nih, topologi. Nah, di topologi ini nanti kita bisa lihat berbagai macam ONT atau interface yang tersambung dengan passive optical networknya. Ini semacam kayak dedut begitu, tapi punyanya HSGQ sendiri. Dan itu fitur yang paling bermanfaat dari OLT HSGQ sebenarnya. Jadi ini nanti akan bisa ada berapa ONT yang terkoneksi, berapa yang online, berapa yang offline begitu. Dan di sini ada tabel ONT-nya. Kalau misalkan kita mau melakukan konfigurasi dan ngecek seperti apa. Dan di sini ada profile, VLAN, dan lanjutan ini ada banyak ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasi OLT-nya sesuai dengan topologi kita tadi ya teman-teman. Jadi topologi kita bisa lihat bahwa di GE1 atau di semua port lah ya, nanti bisa menerima VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Nah, gimana sih cara konfigurasinya? Oke, kita gaskan ya Pak ya. Sekarang kita akan masuk ke VLAN dulu ya. Di sini kan teman-teman bisa lihat bahwa di sini konfigurasi VLAN transparannya masih aktif. VLAN transparan ini artinya dia bisa dilewati semua VLAN gitu Pak. Angger lewat tok, sekerja seperti switch unmanaged begitu. Nah, kalau misalkan kita mau trunking dan antek-antek, bisa nonaktifkan dulu fitur tersebut, kita terapkan seperti ini. Dan jangan lupa di bagian shortcut simpan konfigurasi. Ini saya terapkan dulu ya. Dan ini supaya teman-teman nggak bingung, saya akan ke bahasa Inggris dulu supaya ini bisa mudah dipahami. Nah, oke, jadi di VLAN ini ya, kita bisa create VLAN baru. Misalkan kita masukkan VLAN yang sudah kita rencanakan tadi di topologi
topologi ya. Ada VLAN 10, 20 dan 30. Oke ya. Di sini kita masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Jadi nanti dia akan langsung add VLAN 10, 20, 30. Dan mau kita masukkan atau kita tag ke port berapa, di sini saya select all aja biar gak bingung. Ini tergantung selera teman-teman ya. Kalau konfigurasi OLT, konfigurasi MikroTik itu aslinya seni. Semua orang itu berbeda-beda. Kalau cara saya, cara mudahnya seperti ini. Kita tinggal tag di select all aja. Kemudian kita apply, nanti akan terbuat VLAN 10, 20 dan 30 ya, teman-teman. Coba kita shortcut save configuration dulu, kita apply. Oke, dan setelah itu kita bisa kasih nama nih VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30-nya. Kita bisa sunting setting name. Ini misalkan VLAN 10 kita namai untuk hotspot gitu ya. Hotspot. Kita apply. Kemudian untuk VLAN 20 kita setting name di sini misalkan untuk PPPoE, kita apply. Dan di sini untuk setting name untuk MGMT atau untuk remote-nya lah ya. Kita tinggal apply. Jangan lupa di save configuration. Setiap kita melakukan konfigurasi atau perubahan di satu menu, jangan lupa kita save configuration supaya konfigurasinya tidak hilang ketika OLT-nya mati kemudian nyala lagi. Sekarang kita akan coba konfigurasi untuk remote OLT-nya. Ini kalau saya remote kan harus tertancap ke OLT-nya dulu supaya nanti OLT-nya bisa dikonfigurasi dari jaringan network gateway-nya atau dari MikroTik. Kita bisa konfigurasi VLAN if-nya dulu. VLAN if-nya ada di sini nih, di advanced. Kemudian teman-teman bisa pergi ke sistem, kemudian network interface. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat bahwa VLAN if-nya hanya ada VLAN if 1 dan 99.1 di VLAN ID 1. Sekarang kita mau remote dia dari VLAN 30 sesuai topologi saya, dari VLAN 30 MGMT ini, kemudian dia di remote dengan IP 30.2. Oke ya. Jadi kita tinggal konfigurasi saja. Kita tinggal, ini bisa dihapus gak sih? Delete, apply? Oh, tidak bisa. Berarti kita hanya bisa menambahkan add inbound ini. Kita masukkan IP address-nya 192.168.30.2. Jangan lupa ya, 30.2 Pak. Ini remote OLT. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk VLAN ID-nya, VLAN ID remote-nya yaitu VLAN 30. Oke ya. Kita masukkan VLAN 30, kita apply, dan sudah. Kita tinggal tancapkan GE1 ke MikroTik-nya, baru nanti kita default route-nya kita setting biar supaya nanti kita bisa set MikroTik-nya. Di sini saya sudah siapkan kabel Ethernet. Saya akan sambungkan ke Ether 5 MikroTik, masuk ke GE1 dari OLT-nya. Ini sudah sesuai topologi ya, dari Ethernet 5 MikroTik masuk ke GE1. Oke ya. Kita tinggal setting default route-nya. Ini kan route-nya masih 0000. Ini kadang bingung kalau HSGQ itu firmware-nya kadang kalau ada dua seperti ini tuh dia bingung. Jadi kita harus setting route-nya. Setting, masukkan route, kita arahkan spesifik ke 192.168.30.1. Kita apply. Jadi nanti dia akan routing ke IP 30.2 ini. Ini gateway-nya kan. Nah, jangan lupa di shortcut save configuration, apply. Sekarang saya akan lepaskan ini dari OLT-nya dan saya akan masukkan ke MikroTik di Ether 2. Jadi saya sudah tidak tersambung lewat OLT-nya, tapi saya lewat MikroTik ya teman-teman. Ini kita coba network interface, kita coba dynamickan IP-nya supaya dia dapat IP address langsung dari MikroTik-nya. Properties, internet protocol, optime, oke. Ini saya sudah bisa membuka konfigurasi di MikroTik dan kita coba lihat di tabel IP ARP apakah sudah ada IP 30.2. Nah, ini teman-teman di ARP sudah ada IP address dari OLT HSGQ G02 ID-nya. Kita tinggal klik, coba kita ping apakah reply. Nah, reply ya. Jadi kalau misalkan kita remote ini harusnya bisa terbuka. Ini kalau misalkan kita remote sudah nggak bisa ya. Tapi kalau kita buka IP ini dia bisa harusnya 30.2. Nah, teknologi ya. Jadi VLAN 30 sudah tembus ke OLT ini ya. Kita tinggal konfigurasi VLAN lain supaya dia bisa memberikan layanan di ONT-nya atau melalui passive optical network dari OLT HSGQ G02 ini. Oke, sekarang kita login lagi ya teman-teman. Root Nanang MRK. Oke, sudah masuk dan sekarang kita akan set profilnya dulu supaya VLAN ini, VLAN 10 dan VLAN 20 ini bisa terdistribusi melalui OLT ini. Saya pengen OLT ini sama seperti default pabriknya, jadi dia bisa dilewati VLAN ini dan saya nanti mendial VLAN-nya ada di ONT-nya begitu. Mirip seperti konfigurasi yang kita terapkan di OLT si data kemarin ya. Oke, sekarang kita akan coba setup ya teman-teman. Kita tinggal ke profile. Nah, yang bikin bingung di OLT Gpon itu profilnya, tapi tenang.
tenang, di ASGQ itu sangat mudah sekali ya. Sudah ada bawaan defaultnya sebenarnya, tapi di sini saya mau sedikit modifikasi saja di bagian line profile. Apa ini? Server profile TR0 SIP. Coba kita ke line profile dulu, kita add profile baru di sini ya teman-teman. Misalkan kita bikin template 1. Jadi template ini adalah template yang nanti konfigurasi yang akan diterapkan kepada setiap ONT atau modem yang terkoneksi lewat passive optical networknya. Jadi otomatis akan diberikan template atau konfigurasi yang akan kita tentukan di OLT ini. Pun itu harus seperti itu Pak. Nah kalau misalkan teman-teman pemula atau belum advance atau layanan Anda hanya internet tok, tidak ada layanan yang lain seperti IPTV atau mungkin VoIP dan lain macam sebagainya, itu sebenarnya kita tidak ada treatment tertentu untuk mengkonfigurasinya karena ini internet tok begitu ya, tidak ada layanan yang lain. Jadi saya gunakan profile template 1, saya kasih nama terserah ini. Profile ID-nya saya isi 1 aja untuk tipenya. Teman-teman bisa pilih GPON. Mapping modenya bisa pilih VLAN ya di sini. TR069-nya saya tidak mau ada TR069 yang diterapkan, jadi saya disable saja. TR069 interface-nya none. Kemudian T-Con-nya kita coba add T-Con-nya di sini. Di sini ada DBA profile 3, bawaan defaultnya kita tinggal apply saja. Nah, untuk jam-nya ini kita tinggal add seperti ini. Game port ID-nya isi 1 saja. Kemudian modenya VLAN, mapping ID-nya kosongnya saja. Untuk VLAN ID-nya, nah di sini saya tidak mau melakukan tag atau menguntag di VLAN tertentu, jadi saya gunakan mode transparan. Semua VLAN boleh lewat. Kita apply, kita coba lihat. Ini sudah ada VLAN ID-nya transparan ya. Teman-teman kita hidden lagi dan seperti ini konfigurasinya kita apply. Oke, sudah ada template 1 ya. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman ada konfigurasi DBA dan lain macam sebagainya, itu ada di sini nih DBA profile. Ini hanya max bandwidth yang bisa lewat aja. Semacam manajemen bandwidth yang diterapkan begitu. Tapi tadi di sini kita sudah memilih yang ini DBA profile 3 serve. Artinya dia maksimal bandwidth yang bisa lewat ini, begitu kan? Kalau misalkan teman-teman belum advance, biarkan aja. Konfigurasinya seperti tadi ya, konfigurasi seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada template 1, view detailnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinggal konfigurasi defaultnya. Defaultnya artinya ini kan masih setiap perangkat ONT yang terkonek masih belum diberikan template ini nih. Nah saya mau supaya dia langsung diberikan template 1 yang sudah kita buat ini. Caranya seperti apa? Caranya tinggal di advance, kemudian kita pergi ke PON Management, kemudian ke PON Setting. Nah, di sini ada PON 1 atau Passive Optical Network 1 dan Passive Optical Network 2, PON 1 dan PON 2. Oke, di sini kan autentifikasi type-nya masih auto nih ya. Di sini kita bisa setting dan line profile-nya kita bisa pilih yang template 1, jadi nanti dia akan diberikan langsung template 1 begitu. Kita langsung apply aja. Kemudian untuk PON 2-nya mau kita custom lagi, kalau misalkan teman-teman sudah advance boleh, tapi kalau misalkan mau seperti saya tinggal template 1 ini pilih apply. Oke, jadi nanti setiap perangkat yang terkonek akan diberikan profile template 1 tadi, line profile template 1 ini. Begitu ya teman-teman. Sekarang saya akan coba untuk mengkoneksikan ONT atau router ke OLT HSGQ G02 ID ini. Dan untuk ONT-nya di sini saya pakai ONT HSGQ X130W ya. Ini ONT yang mungkin bisa jadi pilihan kita kalau misalkan mencari ONT yang murah harganya di bawah 200.000. HSGQ X130W ini bisa jadi pilihan, Pak. ONT exponnya HSGQ. Wih. Kecil banget, men. Seperti ini. ONT-nya dia punya 4 buah port Ethernet 1 2 3 4 ya, tombol on off dan tombol resetnya ada di sini. Tentu karena ini satu ekosistem, nanti teman-teman akan melihat fitur OMSI yang akan saya gunakan atau ONT Management and Control Interface. Jadi kita bisa mengkonfigurasi ONT ini langsung dari OLT-nya tanpa saya menyentuh ONT-nya pun bisa. Jadi kalau misalkan ini kita instalasi ke pelanggan, connect ke OLT ini, kita bisa konfigurasi routernya atau modemnya dari sisi NOC-nya. Oke, kita coba ya. Kita nyalakan dulu ONT-nya. Dan di sini untuk OLT-nya karena SFP-nya ini 8 dB ya, Pak. Kalau misalkan kita langsung masukkan ke ONT kan tidak mungkin ya, terlalu bagus, redamannya terlalu tinggi. Sehingga di sini saya mau gunakan atenuator. Kalau misalkan teman-teman nanti eksekusi di lapangan mungkin masuk box, splitter dan macam sebagainya kan redaman sudah bisa turun. Kalau di sini karena untuk mencoba satu ONT saja, di sini saya pakai atenuator. Ini 20 dB. Jadi redamannya akan bertambah 20 desibel.
Oke, ini atenuatornya sudah saya masukkan. Kita masukkan ke pon 1 aja ya, teman-teman. Oke, ini sudah masuk ke pon 1. Di sini untuk petcore-nya tak masukkan ke ONT-nya. Oke, dia langsung ponnya berkedip hijau seperti ini ya. Kita coba lihat di OLT-nya. Oke, ini sudah terbaca ya teman-teman. Ini karena kita atenuator, jadi dia menerima redaman hanya minus 13 dB saja, redaman yang cukup ideal kalau misalkan masuk ke ONT ya. Di sini kita bisa menggunakan fitur OMC atau ONT Management and Control Interface. Jadi kita bisa nyeting ini dari sini. Coba ya. Di sini kalau misalkan kita mau setting, kita tinggal klik setting, view details. Nanti kita akan dilempar ke menu sini dan kita lihat optical diagnostic. Ini semua data sheetnya akan muncul di sini ya. Dia dapat redaman berapa, dia statusnya seperti apa, IP config-nya bisa kita lihat, SIP kita bisa config semuanya di sini teman-teman. Dan enaknya HSGQ ONT-nya ini nggak mahal Pak. Berbeda dengan brand yang sebelah, ONT-nya kan harganya lumayan tuh. Kalau HSGQ juga punya ONT yang harganya jauh lebih terjangkau. Kita coba di sini misalkan kita akan tambahkan one connection ya. Misalkan di sini kan saya punya user PPPoE nih, PPP secret, saya punya user namanya Nanang MRK, passwordnya juga Nanang MRK. Jadi saya terdistribusi VPOE-nya lewat VLAN 20. Oke ya. Di sini saya coba kita add name misalkan rumah Nanang. Seperti ini, channel mode-nya kita pilih IP PPOE karena servisnya PPPoE. Kalau misalkan hotspot ya bridge ya, teman-teman. Connection in type-nya pilih internet karena ini layanan cuman internet toh. Authentication method-nya auto, ini semuanya auto, biarkan username-nya isi Nanang MRK seperti ini. Service name-nya biarkan aja, enable VLAN ini kita enable kan karena kita pakai VLAN dan kita kasih VLAN ID karena ini service PPPoE tadi, VLAN ID PPOE ini dari VLAN 20 ya terdistribusinya, dan ini konfigurasinya lewat VLAN 20. Jadi kita setting VLAN 20. VLAN priority-nya biarkan, port mapping-nya nih saya LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, jadi 4 Ethernet D ini nanti akan bisa mendial ke internet dan WLAN 0-nya juga bisa mendial ke internet. Kita tinggal apply dan kita coba lihat. Ini statusnya masih down ya. Kita coba lihat di PPPoE di Mikrotik apakah sudah terbaca active connection. Nah, di sini sudah terbaca active connection teman-teman. Ini adalah username Nanang MRK terlihat online ya. Klik, kita ping dan teman-teman bisa lihat bahwa ini masih timeout kalau kita ping. Kita juga bisa melakukan konfigurasi supaya bisa kita melakukan ICMP atau ping ya. Teman-teman ada di One Remote ini. Ini kan settingannya masih disable semua nih. Defaultnya kita bisa setting, pilih yang telnet enggak web service ya. Kita enable web service portnya port 80, kemudian ICMP-nya supaya pingnya bisa di ping enable. Jadi nanti dia bisa kita remote IP address-nya dan juga kita bisa melakukan ping. Jadi kita tinggal apply saja. Yang kita lihat, kita ping lagi apakah sudah terconnect, masih timeout, kita tunggu dulu konfigurasinya terapply. Nah, ini sudah bisa terping ya. Dan kalau misalkan kita buka IP address ini dari Mikrotik tanpa harus ke rumah klien, sudah bisa. Jadi saya akan coba Ctrl V di sini, enter. Teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah masuk ke konfigurasi ONT HSGQ-nya. Admin, enter. Ini adalah ONT-nya. Kita juga bisa konfigurasi nama WiFi-nya juga ya teman-teman. Misalkan kita kasih nama ONT seperti ini ya teman-teman. Kita apply. Kita coba tunggu sebentar dan kita lihat apakah ada SSID ONT. Nah, di sini ada SSID ONT ya teman-teman. Ini artinya dia bisa kita lakukan konfigurasi apapun dari sisi OLT-nya tanpa harus kita menyentuh ONT-nya atau modemnya. Nah, pasti yang teman-teman tanyakan adalah, Mas, apakah fitur OMC ini bisa berlaku di ONT HSGQ saja atau di router HSGQ saja? Jawabannya, kalau misalkan router atau ONT-nya HSGQ satu ekosistem pasti bisa. Dan saya sudah mencoba berbagai macam ONT yang saya punya ini, dari mulai F663, terus kemudian apa ini ONTG pun bekas IndiHome, GG Selling, terus kemudian nggak tahu ini H3S, H3S1, Sidata, Tarmok yang bisa di-OMC dari OLT HSGQ adalah cuman brand Zimlink saja. Jadi selain OLT mereka, Zimlink juga bisa Pak. Itu di ONT yang single band atau di ONT yang router yang dual band. Ini bisa. Ini teman-teman bisa lihat ya.
Ini eksperimen saya. Jadi dia bisa membaca semua ONT Gpon, tetapi yang bisa menggunakan fitur OMSI ini atau mengkonfigurasi dari OLT-nya yang bisa di-apply oleh ONT-nya itu cuman Zimlink saja. Aku nggak tahu apakah itu bug atau tidak, atau mereka satu ekosistem, atau ini rebrandingan dari jenis board HSGQ. Aku juga nggak ngerti, tapi Zimlink ini bisa dipakai. Kalau Anda nggak percaya, ini saya buktikan dengan ONT Zimlink Xphone yang dual pin ya. Kita konekkan dulu. Oke, ini teman-teman bisa lihat bahwa ini ONT Zimlink ini initial ya teman-teman. Artinya dia sedang mengoptimisasi supaya bisa terkonek ke sistemnya. Ini masih kita tunggu. Oke, ini statusnya sudah online dan sudah kita aktifasi. Mari kita coba konfigurasi. Ini Zimlink ya teman-teman. Kita coba setting di sini, view detail. Teman-teman bisa lihat bahwa ini equipment seriesnya ZL422-4X. Ini adalah tipe dari ZL itu Zimlink. ONT-nya Zimlink ya teman-teman. Vendor ID-nya ini aku kurang ngerti. Kita coba lihat alarm IP config SIP one connection. Nah, ini bisa. Jadi dia bisa menggunakan OMSI dari OLT HSGQ. Selain Zimlink ini sudah saya coba berbagai macam, tidak bisa ya. Dia bisa terkonek tapi OMSI-nya hanya bisa digunakan oleh ONT di ekosistem HSGQ dan juga Zimlink saja. Ini kalau saya add, misalkan Nanang MRK, TPOE-nya kita internet, usernya Rudi, ini Rudi gitu ya. Tadi kan ada username Rudi, VLAN ID-nya kita masukkan VLAN ID 20, untuk PPOE LAN 1, 2, 3, 4, VLAN 0. Seperti ini kita apply. Kita coba lihat apakah di Mikrotik terpanggil active connection, lihat teman-teman Rudi. Dan kalau kita ping masih belum bisa ya, timeout masih. Kita coba untuk nyalakan one remote-nya, kita setting, telnetnya disable, web service-nya enable, port 80 Pak. Di CMP-nya kita enable, apply coba. Ini kita coba lihat apakah dia bisa reply. Nah, ini timnya teman-teman bisa lihat, ini dia reply. Jadi bisa kita OMSI dari HSGQ. Aku nggak tahu ini bug apakah tidak, tapi OLT HSGQ ini memberikan opsi ekosistem gitu. Kalau misalkan kita kurang cocok dengan ONT-nya, jadi kita masih bisa manfaatkan OMSI-nya di ekosistemnya Zimlink. Tapi harga ONT Zimlink sama ONT yang tipe HSGQ X130W ini ya terjangkau ini pastinya, dan teroptimasi dengan baik. Tentu ini bisa kita konfigurasi semua begitu. Dan yang menyenangkan dari OLT HSGQ G02ID ini teman-teman, kalau misalkan kita lihat di toponya, ya ini yang terkonek PON 1, online device-nya terlihat, offline device-nya terlihat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada satu yang tidak connect begitu. Ada satu yang offline, dia akan menjadi merah, dan ada satu yang online di sini. Teman-teman bisa lihat dan semuanya teridentifikasi begitu. Jadi kalau misalkan apakah ada klien yang trouble, kita tinggal cek aja di topologinya. Kalau misalkan kita pengen detail ONT-nya apa saja, ada di ONT table, ini bisa kita lihat begitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita mau lihat informasinya, kita bisa lihat di sini ada OLT jenis apa saja, bisa dilihat di version information. Dan yang menyenangkan lagi teman-teman dari HSGQ ini adalah dia juga bisa kita remote dari cloud manajemennya. Jadi dia punya cloud management yang kita bisa remote OLT kita tanpa harus kita punya IP public. Jadi teman-teman tinggal akses saja HSGQ Cloud. Ini kita punya HSGQ Cloud, kita bisa klik, cloudnya cukup kenceng ya teman-teman. Kita tinggal sign in with Google coba ya. Nah, nanti teman-teman tinggal add device di sini, tinggal isikan device ID dan juga MAC address-nya, nanti teman-teman akan bisa tersambung ke HSGQ Cloud-nya. Tapi di sini karena durasinya sudah terlalu panjang, jadi saya skip dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar di bawah, nanti biar kita buatkan tutorial lebih lanjut untuk OLT HSGQ G02ID ini. Menurut saya OLT HSGQ G02ID ini bisa jadi pilihan teman-teman kalau misalkan ternyata server Anda sudah membutuhkan bandwidth di atas 1000 Mbps gitu untuk throughput kliennya. OLT Gpon HSGQ G02ID ini bisa sangat jadi pilihan teman-teman. Apalagi ini tergolong OLT Gpon yang murah begitu daripada brand yang lain. Untuk ukurannya sendiri saya masih belum menemukan ya, karena ini baru setup pertama. Nanti kita akan coba on duty-kan di server kita apakah OLT HSGQ 2 PON ini cukup rewel atau tidak. Tapi kata teman saya yang sudah pakai ini aman saja, bug-bugnya sudah disempurnakan oleh HSGQ. Dan misalkan nanti ada maintenance dari OLT-nya, teman-teman tidak usah khawatir karena HSGQ sudah ada kantor di Indonesia. Jadi kalau misalkan mau ngeklaim garansi dan juga butuh technical support, akan ada orang Indonesia yang siap
membantu Anda. Dan juga nanti link pembelian saya kasih di deskripsi di bawah kalau misalkan teman-teman minat dengan OLT ASGQ G02 ini untuk Anda pinang begitu. Saya Nanang MRK, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.